Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu pejuang NIP tahun 2024? Nah, Bapak Ibu, saya akan coba membahas soal terkait dengan Mansoswan. Nah, Bapak Ibu, ini kita ketahui bahwa dalam Permen PAN RB itu untuk Mansoswan ini nilai paling rendah satu dan paling tinggi 4. Artinya, Bapak Ibu, opsi yang akan muncul, opsinya sampai dengan D, A, B, C, dan D. Oke, kita ke soal nomor satu. Seorang kepala tim proyek pengadaan barang di sebuah instansi pemerintah menghadapi dilema etis. Seorang rekanan penyedia barang menawarkan fasilitas perjalanan pribadi dengan alasan hubungan baik. Oke, untuk mempercepat proses kerjasama. Kepala tim mengetahui bahwa penerimaan hadiah dapat mempengaruhi keputusan yang akan dibuatnya. Di sisi lain, Bapak Ibu, rekan tersebut adalah satu-satunya yang memiliki kualifikasi yang memenuhi kebutuhan instansi. Jika Anda, jadi jika Bapak Ibu adalah kepala tim tersebut, bagaimana Bapak Ibu bertindak untuk menjaga integritas profesional dalam memastikan transparan dalam pengadaan. Nah, jika Bapak Ibu adalah kepala tim, bagaimana Bapak Ibu akan bertindak? Kita ke opsi A. Pilihan A ini, Bapak Ibu, menerima fasilitas perjalanan karena dianggap tidak mempengaruhi keputusan profesional yang sudah berbasis aturan. Ingat Bapak Ibu bahwa kalau kita menerima fasilitas perjalanan atau hadiah, ini di poin A ini akan berpotensi melanggar prinsip etika. Kenapa? Karena tetap melibatkan fasilitas dari rekanan. Ini kan kita terima juga. Jadi ini melanggar ya. Jadi ini melanggar kode etik Bapak Ibu. Bagian B, menolak fasilitas tersebut tetapi melanjutkan kerjasama dengan rekanan. Sama saja dengan bagian A. Ini tetap berpotensi melanggar prinsip. Karena kalau kita tetap melanjutkan menolak fasilitas perjalanan tetapi tetap melanjutkan, artinya Bapak Ibu uh, ini juga Bapak Ibu nanti akan mengikuti ini proses, tidak ada solusi konkret di sini untuk bagaimana Bapak Ibu menjadi kepala tim. Bagian C, melaporkan tawaran fasilitas perjalanan dinas kepada atasan dan meminta panduan tindakan lebih lanjut. Kita simpan ini ya Bapak Ibu. Kita lihat opsi bagian D, menghentikan kerjasama. Kalau kita menghentikan, ini dapat diambil, tetapi jika ada arahan yang jelas. Maksudnya, langkah awal yang tepat adalah, Bapak Ibu, ini bisa, tapi nanti ada arahan dari mana? Dari atasan tentunya. Jadi langkah awal yang tepat itu adalah Bapak Ibu bagian C, di mana kita atau Bapak Ibu harus melaporkan tawaran tersebut kepada atasan dan meminta panduan tindakan yang lebih lanjut. Kenapa? Karena ini mencerminkan tindakan yang sesuai dengan prinsip integritas dan tata kelola yang baik. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kalau ada jawaban yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar karena kita belajar. Oke, bagian nomor 2. Seorang warga datang ke kantor pelayanan. Mohon maaf, seorang warga datang ke kantor pelayanan Anda untuk mengajukan dokumen administrasi penting yang akan digunakan untuk sebuah keperluan mendesak. Namun, Bapak Ibu saat Bapak Ibu periksa bahwa dokumen yang dibawanya tidak lengkap. Warga tersebut memohon agar permohonannya tetap diproses karena ia tidak memiliki cukup waktu untuk melengkapi dokumen. Dan jika tidak segera diselesaikan, ia akan kehilangan peluang besar. Nah, apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki pelayanan yang baik tanpa melanggar aturan? Coba kita ke bagian A, opsi A. Kita ke opsi A ya Bapak Ibu.
Kita ke opsi A. Menolak permohonan tersebut dengan menjelaskan bahwa proses tidak bisa dilanjutkan tanpa dokumen lengkap sesuai dengan prosedur yang berlaku. Opsi A ini Bapak Ibu betul, tetapi Bapak Ibu terlalu kaku. Meskipun benar secara aturan, tetapi ini tidak mencerminkan fleksibilitas pelayanan publik, Bapak Ibu. Coba ke bagian B. Jadi ini kita buang, salah. Ini tidak tepat. Bagian B. Memberikan waktu tambahan kepada warga untuk melengkapi dokumen, tetapi tidak memproses sebelum dokumen lengkap. Bagian B ini bagus, ini baik, tetapi tidak memberi solusi konkret dalam situasi yang mendesak. Karena situasinya mendesak. Jadi ini kita buang. Bagian C, membantu warga dengan memberikan solusi kreatif, seperti mengarahkan mereka kepada alternatif proses yang lebih cepat tanpa melanggar aturan. Ini kita simpan ya. Bagian D, memproses permohonan warga tersebut meskipun dokumennya tidak lengkap. Karena situasi ini adalah keadaan darurat. Kalau kita ke bagian D ini Bapak Ibu sangat-sangat melanggar aturan dan dapat menjadi maksudnya kita ini tetap melanggar aturan Bapak Ibu. Jadi kita harus profesional, kita harus melayani dengan baik tanpa melanggar aturan. Jadi Bapak Ibu yang paling tepat itu ada di poin C, yaitu di mana kita membantu warga untuk memberikan solusi kreatif seperti mengarahkan mereka kepada alternatif proses yang lebih cepat tanpa melanggar aturan. Poin C ini mencerminkan kemampuan Bapak Ibu dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap aturan atau prosedur. Jadi ini yang paling tepat. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Jika ada jawaban yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Soal selanjutnya. Seorang kepala dinas kesehatan menerima laporan bahwa target imunisasi di wilayahnya belum tercapai dengan pencapaian hanya 70% dari total anak yang menjadi sasaran. Oke. Kemudian, padahal target nasional adalah 90%. Setelah ditelusuri, kendala yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan terpencil. Apa langkah strategis yang dapat diambil kepala dinas tersebut untuk mencapai target secara efektif? Kita ke opsi A. Menambah jumlah tenaga kesehatan yang bertugas di lapangan untuk mempercepat proses imunisasi. Kalau di bagian A ini Bapak Ibu, ini mungkin efektif, tetapi tidak menyelesaikan masalah mendasar. Karena masalah mendasar adalah di mana imunisasi di wilayah belum tercapai dengan pencapaian hanya 70% dari total anak yang menjadi sasaran. Padahal target nasional adalah 90%. Kendalanya adalah kurangnya sosialisasi. Jadi kalau kita menambah jumlah tenaga kesehatan ini bukan solusi. Karena solusinya itu masalahnya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Jadi ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian bagian B, mengalokasikan anggaran lebih besar untuk membeli peralatan imunisasi. Bagian B ini hanya berfokus pada aspek teknis sementara, Bapak Ibu. Hanya berfokus pada aspek teknik sementara, mengalokasikan lebih besar untuk peralatan imunisasi. Masalahnya bukan di situ, masalahnya ada di kurangnya kesosialisasi. Bagian C, berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan agama setempat untuk melakukan kampanye imunisasi secara intensif. Kita simpan ya, karena memang kita harus melakukan koordinasi untuk melakukan sosialisasi atau kampanye terkait dengan imunisasi. Karena masalah yang muncul di sini adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Ini kita simpan. Bagian D,
Mengurangi target imunisasi menjadi lebih realistis sesuai dengan kondisi di lapangan. Bagian D ini menunjukkan ketidakmampuan untuk menghadapi tantangan ya Bapak Ibu. Ini bukan solusi. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada pada poin C, di mana poin C ini mencerminkan kepada orientasi pada hasil, karena langkah ini menggabungkan pendekatan strategis dengan melibatkan masyarakat lokal untuk apa? Untuk uh, memberikan kesadaran pentingnya imunisasi, yaitu dengan apa? Dengan kampanye atau sosialisasi sesuai dengan konteks soal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, kita ke nomor 4. Seorang kepala bagian di sebuah organisasi pemerintah diberi tugas untuk meningkatkan kinerja timnya yang bertanggung jawab atas pelayanan publik. Dalam laporan evaluasi triwulan ditentukan bahwa tingkat kepuasan masyarakat menurun 15% dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain itu, tim tersebut mengalami peningkatan beban kerja akibat perubahan regulasi baru. Kepala bagian harus segera mengambil langkah untuk meningkatkan hasil pelayanan em, tanpa meningkatkan anggaran. Langkah-langkah mana yang paling mencerminkan orientasi pada hasil? Oke, coba kita ke poin opsi A. Opsi A ini menugaskan anggota tim. Mohon maaf. Poin A ini menugaskan anggota tim untuk bekerja lembur setiap hari guna menyelesaikan beban tambahan. Poin A ini hanya menyelesaikan masalah sementara, Bapak Ibu, tidak jangka panjang. Sedangkan ini kita sudah menurun, gitu. Tingkat kepuasan itu sangat menurun. Poin B, membuat sistem evaluasi kinerja berbasis target individu untuk meningkatkan efisiensi kerja. Bagian B ini berfokus pada individu saja dan bukan untuk secara tim, bukan kepada tim secara keseluruhan, Bapak Ibu. Jadi ini salah. Bagian C, mengadakan pelatihan singkat untuk meningkatkan kemampuan tim dalam menyesuaikan regulasi. Kalau C ini relevan, Bapak Ibu, tetapi tidak secara langsung melibatkan penerima layanan untuk meningkatkan layanan. Ini tidak. Bagian D, mengundang perwakilan masyarakat untuk berdiskusi dan mencari masukan guna meningkatkan pelayanan. Ini yang tepat. Kenapa? Karena bagian D ini langkah yang paling sesuai dengan pendekatan ini, Bapak Ibu, kita akan berfokus pada pencapaian hasil nyata, yaitu meningkatkan kepuasan masyarakat dengan apa? Dengan melibatkan masyarakat dan memberi wawasan langsung tentang kebutuhan atau tentang kebutuhan dan harapan mereka. Sehingga solusi yang diambil yang paling tepat adalah yang paling tepat ini tepat sasaran yang paling tepat. Jadi Bapak Ibu ini poin 4. Kita ke soal selanjutnya. Kita ke soal selanjutnya. Anda adalah seorang pemimpin di sebuah instansi. Bentar. Bentar Bapak Ibu. Anda adalah seorang pemimpin di sebuah instansi. Anda adalah seorang pemimpin di sebuah instansi yang menangani pelayanan publik. Salah satu pegawai Anda sering mendapatkan keluhan dari masyarakat karena nada berbicara dianggap kurang sopan. Meskipun ia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, Anda menyadari bahwa pegawai tersebut tidak bermaksud buruk, tetapi gaya komunikasi yang sulit diterima oleh masyarakat. Apa tindakan Bapak Ibu? Jadi tindakan Bapak Ibu itu apa? Gitu. Bagian A, memberikan pelatihan komunikasi efektif kepada pegawai tersebut agar lebih mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Ini tepat ya. Tetapi kita lihat dulu opsi-opsi di bawahnya. Bagian B, menugaskan pegawai tersebut untuk bekerja di bagian yang tidak langsung berinteraksi dengan masyarakat. Ini betul, tetapi ini artinya Bapak Ibu menghindari masalah tanpa memberikan perbaikan kepada pegawai tersebut. Gitu.
karena tidak dipekerjakan di bagian yang tidak langsung berinteraksi dengan masyarakat. Bagian C, memberikan teguran kepada pegawai tersebut agar ia lebih berhati-hati dalam berbicara. Bagian C ini dapat membuat pegawai merasa tertekan atau tidak memberikan solusi ya. Jadi kalau kita menegur ini memberikan, maksudnya ini memberikan pegawai untuk menimbulkan rasa tertekan tanpa memberikan panduan-panduan yang konkret atau solusi-solusi yang konkret. Jadi ini salah. Bagian D, menjelaskan kepada masyarakat bahwa gaya komunikasi pegawai tersebut tidak bermaksud menyinggung. Ini tidak menyelesaikan masalah komunikasi pegawai, Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di poin apa? Poin A, di mana Bapak Ibu karena dia bekerja dengan baik, kemudian eh, pegawai ini juga tidak bermaksud buruk, hanya saja cara berkomunikasinya. Maka solusi yang tepat adalah, langkah terbaik adalah yang jangka panjang ya, karena kita harus mencari solusi jangka panjang ketika ada situasi seperti ini, yaitu memberikan pelatihan komunikasi efektif kepada pegawai tersebut agar lebih mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Jadi ini adalah solusi jangka panjang yang dengan meningkatkan kemampuan komunikasi pegawai, yaitu apa? Pelatihan akan membantunya memahami cara berkomunikasi yang lebih sopan dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Jadi ini betul. Jadi jawaban yang paling betul adalah, jawaban yang tepat adalah A. Oke, Bapak Ibu. Kita ke soal selanjutnya. Nah, Anda memimpin sebuah tim kecil yang menangani distribusi bantuan pangan. Dalam proses distribusi, Anda menemukan bahwa seorang anggota tim membagikan lebih banyak bantuan kepada keluarganya sendiri. Dengan alasan mereka juga membutuhkan bantuan. Tindakan ini membuat beberapa penerima lain kekurangan jatah. Apa yang harus Anda lakukan, Bapak Ibu? Kita ke opsi A. Menegur anggota tim tersebut secara pribadi, oke, dan memastikan sisa distribusi dilakukan secara adil. Poin A ini sangat baik atau baik, tetapi tidak cukup untuk mencegah kejadian yang serupa ke depannya gitu. Jadi ini kita buang. Ini tidak memberikan solusi bagaimana ke depan apakah akan terjadi atau tidak gitu. Apakah akan terjadi lagi kejadian serupa. Nah, bagian B, melaporkan tindakan anggota tim tersebut kepada pimpinan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Ini kita simpan ya. Ini berbanding terbalik dengan ini. Ini kita simpan. Bagian C, meminta anggota tim untuk mengganti bantuan yang telah diambil dari jatah penerima lain. Kalau bagian C ini sangat penting Bapak Ibu, tetapi sebagai langkah lanjutan harus disertai dengan laporan kalau ini meminta anggota tim untuk mengganti. Jadi ada laporan-laporan berapa banyak keluarga yang sudah diberikan bantuan yang berlebih. Nah, ini langkah selanjutnya ya, bukan jawaban yang tepat. Opsi D, meninjau kembali daftar penerima bantuan untuk memastikan distribusi berikutnya lebih merata. Bagian D ini tidak menangani pelanggaran yang sudah terjadi. Jadi jawaban yang paling tepat ada di poin B. Di mana poin B ini Bapak Ibu mencerminkan komitmen terhadap integritas dan akuntabilitas. Jadi kita terbuka. Jadi dengan melaporkan pelanggaran ini, Bapak Ibu menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat lebih luas, kepentingan masyarakat lebih penting daripada kepentingan pribadi. Jadi ini adalah solusi yang paling tepat. Oke Bapak Ibu, jika ada jawaban yang berbeda silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya.